Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ana Sulfia. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nurul Agnia. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nia Mulyaningsih. Dapat dikatakan Geger Cilegon merupakan sebuah bentuk penyerangan terhadap orang-orang Belanda yang tinggal di Cilegon. Peristiwa ini dilatar belakangi karena adanya kesewenang-wenangan Belanda yang saat itu merupakan peralihan terhadap kependudukan Belanda di Banten. Terdapat dua peristiwa yang membuat kebencian masyarakat memuncak. Yang pertama, terjadinya letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda pada 23 Agustus 1883 yang menimbulkan gelombang laut yang menghancurkan Anyar, Merak, Caringin, Sirih, Pasauran, Tajur, dan Carita. Yang kedua, terjadinya peristiwa musibah kelaparan, penyakit sapar atau pes, dan penyakit binatang ternak atau kuku kerbau. Kemudian, terdapat dua peristiwa yang terjadi ketika situasi sedang kemelut, yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah Belanda yang mengharuskan masyarakat membunuh kerbau karena takut tertular penyakit. Kemudian, yang kedua, penghinaan Belanda terhadap aktivitas keagamaan menambah rentetan alasan dilakukan perlawanan bersenjata. Hal-hal inilah yang menambah kebencian masyarakat terhadap Belanda. Tokoh besar di samping pemuka besar lainnya di Banten dari perlawanan ini ialah Ki Warshid. Namun, dapat dikatakan awal mula tersulutnya api perlawanan ini disebabkan oleh tersinggungnya rasa keagamaan dan rasa harga diri dari murid Ki Warshid karena dijatuhinya sebuah hukuman kepada Ki Warshid pada 18 November 1887. Selain itu, peristiwa dirobohkan menara Musala di Jombang Tengah atas perintah asisten Residen Gobel juga menyulut api perlawanan. Salah satu kekuatan utama gerakan pemberontakan petani 1888 adalah elit agama. Terletak pada fakta bahwa gerakan itu menggunakan tarekat sufi atau qadiriyah sebagai landasan organisasinya. Pada tahun 1872 sampai 1876, Haji Abdul Karim menyebarkan kegiatan tarekat qadiriyah di Banten dengan cara berkeliling ke pelosok-pelosok. Kemudian, pada tahun 1876, dia diangkat menjadi pengganti Syekh Chatib Sabbas, pemimpin tertinggi tarekat Qadiriyah di Mekah. Dengan kehadirannya ini, maka dorongan untuk mendirikan kembali Kesultanan Banten pun muncul kembali. Persiapan perlawanan. Dalam satu pertemuan di rumah Haji Wasin di Beji diputuskan untuk mencari pengikut di kalangan para murid. 26 pertemuan diadakan di berbagai tempat yang dihadiri oleh bagian terbesar pemimpin-pemimpin pemberontakan setempat. Nah, guru-guru tarekat ditugaskan untuk menyebarkan gagasan itu dan mencari pengikut. Dari gerakan ini, perkembangan pesantren mulai pesat. Karena adanya gerakan ini, para murid dari tiap kiai besar di Banten bertambah, dan pertemuan-pertemuan selanjutnya membuat hubungan di antara mereka semakin erat. Pertemuan yang paling penting di antara anggota komplotan menggunakan kedok pesta rakyat. Nah, pertemuan yang lebih kecil menggunakan kedok seperti pertemuan zikir. Dalam 4 bulan terakhir tahun 1887, kegiatan anggota komplotan sangat meningkat. Mereka adakan pertemuan-pertemuan, melakukan perjalanan mempropagandakan perjuangan mereka di satu pihak, dan melatih murid-murid mereka dalam cara-cara bertempur di pihak lainnya. Berlanjut pada 29 September 1887, kiai-kiai di Banten mengadakan pertemuan yang kedua dalam tempo kurang dari sebulan di Beji sebagai tamu Haji Wasin. Kegiatan-kegiatan persiapan pemberontakan selama 3 bulan terakhir tahun 1887 dan pertengahan pertama tahun 1888 ditandai oleh faktor-faktor berikut. 1. Pelatihan pencak silat dipergiat. 2. Pengumpulan dan pembuatan senjata. 3. Propaganda di luar Banten pun dilanjutkan. Nah, adapun kegiatan lain yang diteruskan yakni menghasut rakyat dengan jalan membakar semangat mereka dengan khotbah-khotbah tentang ramalan dan mendorong mereka untuk memakai jimat dan ikut dalam pertemuan keagamaan.
Salah satu pertemuan penting sebelum pemberontakan yang diadakan di rumah Haji Wasid di Beji, di akhir jamuan ada 300-an orang tamu berkumpul di masjid di mana para kiai dan murid-murid mereka bersumpah, 1. Bahwa mereka akan ambil bagian dalam perang Sabil, 2. Bahwa mereka yang melanggar janji akan dianggap sebagai kafir, 3. Bahwa mereka tidak akan membocorkan rencana mereka kepada pihak luar. Di sini, ikatan antara para kiai di Banten sangatlah erat, termasuk dengan para muridnya. Sedikit menyimpulkan nih, saat itu pesantren berkembang dengan baik, meskipun dari kegiatan-kegiatannya terselip pergerakan terselubung berupa pemberontakan. Nah, selanjutnya, pada 15 Juni 1888 atau hari kelima bulan Syawal, beberapa pemimpin terkemuka bertemu di rumah Haji Wasid di Beji, tempat mereka membicarakan mengenai tanggal dimulainya penyerangan. Mereka mencapai kata sepakat bahwa pemberontakan akan dimulai pada 12 Juli, akan tetapi setelah pertemuan 22 Juni 1888, tanggal pemberontakan diubah menjadi 9 Juli 1888. Hal ini dikarenakan Haji Wasid dan Haji Ishaq menyerukan agar pemberontakan segera dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan rencana mereka tercium pejabat pemerintahan. Situasi dimulainya pemberontakan bermula pada tanggal 9 Juli 1888 dini hari. Pemberontak yang berjumlah 100 orang itu dipimpin oleh Ki Wasid. Saat itu, para pemberontak bertitik temu di Pasar Jombang Wetan, Cilegon. Selaku pemimpin, Ki Wasid membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Pertama, pasukan dipimpin oleh Lurah Jasim, seorang jaro kejuruan. Kedua, pasukan dipimpin oleh Haji Abdul Ghani dan Haji Usman. Dan ketiga, pasukan dipimpin oleh Haji Tubagus Ismail. Puncak perlawanan. Pagi hari, tanggal 9 Juli 1888, sebagian dari pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Lurah Jasim bergerak menuju penjara. Kaum pemberontak berhasil memasuki penjara dengan paksa dan mereka berhasil membebaskan 20 tahanan yang kemudian langsung bergabung dengan kaum pemberontak. Dalam pembebasan tersebut, kaum pemberontak berhasil membunuh seorang sipir yang bernama Mas Krama di Meja. Namun, istri Goebbels, Anna Elisabeth van Zutphen, Wedana, dan kepala penjara berhasil melarikan diri menuju arah kepatihan. Hal ini menyebabkan para pemberontak yang dipimpin oleh Lurah Jasim mengepung rumah kepatihan. Yang dicari oleh para pemberontak yaitu Patih Raden Pena, namun ia tidak ada di tempat. Alhasil, Sadiman selaku pelayan di kepatihan pun meregang nyawa setelah dihabisi para pemberontak. Di tempat lain, Haji Tubagus Ismail dan pasukannya menemukan Dumas yang sedang bersembunyi di rumah seorang Tionghoa yang bernama Tan Heng Kok. Akhirnya, Alfred Dumas terluka dan dilarikan ke kepatihan oleh Ajun Kolektor. Saat itu, Dumas menjadi korban pertama di tangan pemberontakan pasukan Haji Tubagus Ismail. Begitu juga anak laki-lakinya dan istrinya. Di sisi lain, para pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Haji Usman menyerang Ulrich Baschet, kepala penjualan garam. Baschet akhirnya bersembunyi pada salah satu rumah penduduk yang terletak di belakang rumahnya. Baschet sempat melepaskan tembakan dari bedil miliknya yang menewaskan 2 orang pemberontak. Namun, pada akhirnya Baschet dibunuh oleh pasukan Haji Usman. Setelah menyerang Alfred Dumas, Ulrich Baschet dan Goebbels, kini para pemberontak menyerang Jacob Brownhout, insinyur pengeboran pada Departemen Pertambangan di Cilegon, dan istrinya, dan yang lainnya. Setelah Ki Wasid dan kawan-kawan berhasil merebut kota Cilegon, kini para pemberontak bergegas menuju kota Serang sebagai salah satu ibu kota residen. Pejabat-pejabat Serang mulai menyadari ancaman tersebut. Mereka memutuskan untuk mengirim pasukan tentara dengan 28 senjata api untuk memulihkan ketertiban di Cilegon. Bupati dan kontrolir Serang juga ikut pergi ke sana, bersama dengan Letnan van der Star. Ketika Bupati beserta rombongannya melakukan perjalanan dari Serang, mereka tiba-tiba dihadang kaum pemberontak yang berjumlah ratusan orang. Bupati berusaha membujuk mereka untuk membatalkan rencana mereka, akan tetapi usaha itu sia-sia. Bupati kemudian mengatakan jika mereka tidak bubar dan meletakkan senjata,
maka tentara akan melepaskan tembakan. Namun, peringatan tersebut tidak digubris. Justru pemberontak melepaskan tembakan ke arah bupati dan kontrolir. Karena kondisi yang dirasa semakin tidak kondusif, maka tentara melepaskan tembakan ke pemberontak. Lalu terjadilah sebuah bentrokan, dan bentrokan tersebut menewaskan 9 pemberontak dan melukai yang lainnya. Lalu, datanglah sepasukan tentara dari Batavia yang berkekuatan 1 batalion dan mendarat di pelabuhan Karangantu. Dalam waktu yang sama, sebuah skuadron kavaleri juga dalam perjalanan menuju Serang. Pasukan-pasukan ekspedisi itu dikirimkan ke berbagai penjuru dan mereka ditugaskan untuk menangkap dan mengambil tindakan terhadap kaum pemberontak. Operasi penegakan hukum benar-benar berjalan lancar setelah pasukan ekspedisi tiba di daerah itu. Akibat dari operasi itu, kaum pemberontak terpaksa beralih ke strategi defensif. Rencana Haji Wasid untuk bertahan di daerah sekitar Beji dan Gunung Gede mendapat rintangan karena ia sudah kehilangan basis utama operasinya. Satu-satunya jalan untuk meneruskan perjuangan selama mungkin dengan menggunakan taktik bermain sembunyi. Masalah paling penting yang harus dicari solusinya adalah bagaimana cara mereka dapat keluar dari keadaan pasif itu dan merebut kembali kondisi inisiatif. Mereka menyadari bahwa mereka harus mencari markas baru dikarenakan tinggal di semenanjung kecil Gunung Gede berarti dikepung oleh pasukan pemerintah yang pasti akan menumpas mereka. Di sisi lain, untuk mempersiapkan operasi militer terhadap sisa-sisa pemberontak, pejabat pemerintah dan militer mengadakan rapat di Labuan pada tanggal 27 Juli. Rapat memutuskan untuk mengirimkan sebuah pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kapten Van Huyzen ke Cicerehen. Pada saat penghadangan tersebut, Kapten Van Huyzen sempat menawarkan kepada pemberontak agar menyerah, namun pemberontak menjawabnya dengan serentetan tembakan. Pasukan Van Huyzen segera melancarkan serangan balasan, sehingga berkobarlah pertempuran. Para pemberontak tetap memberikan perlawanan terhadap tentara kolonial untuk mempertahankan diri dengan menyerang berulang-ulang, tetapi tampaknya situasi sudah tak memberi mereka harapan. Mereka sudah nekat bertempur sampai akhir meskipun akhirnya mereka bisa dilumpuhkan oleh tentara kolonial. Pada pukul 10 pagi hari, tanggal 30 Juli, pasukan Van Huyzen itu meninggalkan sumur dengan membawa ke-11 mayat pemberontak yang tewas. Kemudian di Cilegon, mayat-mayat itu diidentifikasikan sebagai pemberontak yang sedang dikejar-kejar oleh pasukan pemerintah, termasuk Haji Wasid, Kiai Haji Tubagus Ismail, Haji Abdul Ghani, dan Haji Usman. Dengan selesainya operasi militer itu, pemberontakan telah dapat ditumpas dalam waktu kurang dari 1 bulan.